Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Seluruh musyrifah Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, seluruh mahasantri Madin lanjutan Ma'had UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan. Tidak lupa kepada seluruh pemirsa dimanapun berada yang mengikuti kajian kitab Minahus Saniyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita kitab Minahus Saniyah, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk mengawali, sebagaimana kita awali terlebih dahulu dengan hidayatul fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawa salafuna sholih wa nakhussu ila hadrati masyaikhina masyaikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin muallifin khususun khasula hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa jami'i talamidina. Syai'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah dimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kana lan teman-teman ono sapa Abu Abdillah Sufyan Tsauri, rupane Syekh Abu Abdillah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Iku yaqulu dawuh sapa Syekh Abu Abdillah Sufyan Ats-Tsauri, dawuh lau anna abdan ing kaulanaan lau anna abdan lamun temen setuhune kawula iku abada nyembah sapa abad Allah ing Gusti Allah ta'ala halih maha luhur sapa Allah bijami'il ma'murati kelawan sekabehane pira-pira perkara kang den perintah ilanahu angin temen setuhune abad iku yuhibbu demen sapa abad ad-dunya ing donya ilanu dia angin den undang sopo alaihi abad yaumal kiamat yang dalam besok dino kiamat ala ru'usil jami'i ing atase ngarepe sekabehane makhluk. Ala eling-eling inna hadza temen setuhune iki abad iku fulanun fulan ibnu fulanin kang dadi anak lanange fulan. Qad ahabba teman-teman demen sapa hadza ma ing perkara al-ghadha kang bendu sapa al-haqqu Gusti Allah kang hak ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Fayakadu mongko parek apa lahmu wajihi daginge wajahe abad iku yaskutu rontok apa lahmu wajhihi. Asy-Syaikh Abu Abdillah Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan dalam sebuah riwayat, lau anna abdan abadallaha ta'ala jami'a bijami'il ma'murati illa annahu yuhibbud dunya
illa nudi alaihi yaumal qiyamah ala ru'usil jami' ala inna hadza fulan ibnu fulan qad ahabba ma abghadul haqqa ta'ala fayakatulah muwajhihi yaskut. Seandainya seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan seluruh apa yang menjadi perintah-perintahnya Allah, menjauhi seluruh larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi di dalam hatinya masih ada rasa cinta, masih ada rasa mahabbah terhadap dunia, maka besok di yaumul qiyamah orang yang demikian itu akan dipanggil di depan seluruh umat manusia ketika mereka semuanya dikumpulkan di mahsyar. Lihatlah bahwa ini si fulan bin fulan ini mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha hak. Sehingga begitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan hal tersebut kepada seluruh umat manusia kala itu, seolah-olah ini daging dari wajahnya ini mau rontok saking menanggung malu yang begitu luar biasa. Nah, inilah para ulama-ulama tasawuf kita. Mereka menuntunkan kepada kita semuanya agar di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini betul-betul didasari karena keikhlasan semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ada pamrih-pamrih yang lain. Orang-orang yang beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, meskipun tekun seluruh perintah Allah dilaksanakan, tetapi ketika hatinya di dalam dirinya ini masih ada rasa cinta, mahabbah terhadap dunia, maka nilai dari ibadah yang dilakukannya itu akan berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada harganya karena dia mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah, yakni mencintai dunia. Wal muradu tay perkara kang den karepaken, wal muradu tay perkara kang den karepaken bidunya kelawan donya, iku ma perkara utawa barang, iku ma barang zat kang tambah apa ma al hajati ing atase kebutuhan asyariyati kang bangsa syarak apa hajat. Yang dimaksud dengan dunia itu adalah sesuatu yang melebihi kebutuhan kita secara syarak. Itu namanya adalah dunia. Kalau takrif definisi dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu demikian. Jadi apa yang kita butuhkan sekedar cukup untuk kita menyembah kepada Allah, sekedar kita cukup untuk butuh secara syariat, maka itu bukan termasuk ke dalam dunia. Tetapi apa yang lebih dari itu masuk dunia. Wa kana lan ono sapa Abul Hasan isa Abul Hasan Ali rupane Ali Ibnul Mazini kang dadi anak lanange Al-Mazini rahimahullahu taala. Iku yaqulu dawuh sapa Abul Hasan Ali ibnul Mazini dawuh lau zakaitum engko lau zakaitum lamun nucaken utawa bersihaken sapa sira kabeh rajulan ing wong lanang suwiji hatta ja'altumuhu sahingga dadekaken sapa sira kabeh ing rajul sidikon ing banget temene la ya'ba'u mongko ora merduli sapa al-haqqu Gusti Allah ta'ala halih maha luhur sapa Allah bihi kelawan rajul wa halih utai rajul iku yusakinu
menganggoni sapa rajul ad-dunya ing dunya biqalbi ing dalam atine rajul. Fakila mongko den ucapaken lahu maring rajul, lahu maring Abul Hasan Al-Mazini, bukan rajul ya. Fakila mongko den ucapaken lahu maring Abul Hasan Al-Mazini, Ali Al-Mazini, fa idza sakinuha mongko ari kalane, fa idza sakanaha mongko ari kalane menganggoni sapa rajul ing dunya li ajli ikhwanihi krana arae pira-pira sedulure rajul wa alaihi lan wa iyalihi lan batiye rajul wa khairihim lan liyani ikhwanihi wa iyali minal mulazimi nyatane saking pira-pira perkara kang wajib liung fikuha krana aweh nafkah sapa rajul ing dunya alaihim ing atase ikhwanihi wa iyalihi. Faqala mongko ngucap utawa faqala mongko dawuh sapa Abul Hasan Ali bin Al-Mazini dawuh, yusakinu menganggoni sapa rajul ad-dunya ing dunya biqalbihi ing dalem ta'auna kleru. Faqala mongko dawuh sapa Abul Hasan, ta'auna ninggalo sapa sira ing kita min hadhihi zalaqati saking iki pira-pira kepleset. Wallahi demi Allah, mahalaka ora rusak sapa man wong, halaka kang rusak sapa man min ahli tariqi saking ahline dalan ila min halawatil ghani ang saking manise sugih fi nufusihim ing dalam pira-pira atine man, fi nufusihim ing dalam pira-pira atine man. Abul Hasan Ali bin Mazini itu mengatakan, lau zakaitum rajulan, seandainya kamu semuanya membersihkan hati seorang lelaki sampai kamu menjadikan dia sebagai seorang yang siddiq, seorang yang jujur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menganggap hal itu jika seandainya dunia masih bersama dengan dia. Artinya dia masih memiliki rasa kecintaan terhadap dunia, itu tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang mengajukan pertanyaan, bagaimana Syekh kalau seandainya orang tersebut mencari dunia itu adalah untuk menghidupi saudara-saudaranya, menghidupi keluarga-keluarganya, menghidupi seorang yang menjadi tanggungannya misalkan. Maka faqalu da'una min hadhi zalaqat, tinggalkan sesuatu yang membuat kamu terpeleset. Nah, ini sulit, tetapi ini yang dimaksudkan sebenarnya konteks yang paling utama itu adalah masalah penataan hati. Boleh orang pegang dunia, boleh orang itu punya uang, boleh punya harta, tetapi bagaimana dia mengelola hatinya supaya hatinya ini tidak lantas cenderung kepada dunia dan tidak mengindahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kemudian kita perhatikan. Jadi yang paling utama adalah mengelola hati, bagaimana hati itu kemudian tidak condong, tidak senang terhadap kehidupan dunia. Ya, itu yang paling penting. Karena kebanyakan orang itu terpeleset ketika mereka merasakan manisnya dunia. Banyak orang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehidupan yang getir, pahit, dengan berbagai ujian yang berat dalam kehidupannya, itu mereka lolos. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan kenikmatan, diuji dengan kesuksesan, banyak diantara mereka yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita terpeleset dengan tipuan-tipuan syaitan. Wallahi demi Allah, alladzi la ilaha kang ora ana pengiran kang hak den sembah iku maujud illa huwa kejaba Allah,
Ini temen setune ingsun iku la a'rifu yakti weruh sapa ingsun man ing wong yadkhulu kang manjing sapa man yadkhulu kang manjing yadkhulu kang manjing alaihi ing atase man apa ardun bondo apa ardud dunya bondo dunya fayuksimu mongko andum sapa man ing ardud dunya ala hukukillahi ing atase pira-pira hak Gusti Allah ta'ala halimu luhur sapa Allah fayasiru mongko dadi apa zalika mengkono ardud dunya dadi ma'abaraati sahatihi sartani lebarane pelatarane man iku hijaban aling-aling qati'an kang megot apa hijab lahu maring man anillahi saking Gusti Allah ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Syabul Hasan Ali bin Al-Mazini kemudian mengatakan lagi, demi Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Sungguh aku ini telah menyaksikan, aku telah tahu banyak orang yang telah diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia juga menasarupkan, menggunakan dunia yang diberikan kepada dia untuk hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan syariat-syariatnya. Tetapi kebanyakan di antara mereka itu juga masih tertutup. Dunia yang mereka miliki itu ternyata aksaruhum masih menjadi hijab, penghalang bagi mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh sulitnya ujian Allah berupa berbagai macam kenikmatan yang diujikan kepada kita semuanya. Karena itu kalau misalkan kita dibuka rizkinya oleh Allah, berhati-hati, jangan-jangan rizki ini adalah ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah misalkan memberikan kemampuan yang lebih pada diri kita, kadang-kadang banyak orang yang datang kepada kita, entah itu minta nasihat, entah itu minta petunjuk, entah itu minta doa barokahnya misalkan, maka itu kita juga harus semakin berhati-hati, karena kebanyakan orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu justru terpeleset dalam kondisi seperti ini. Ketika mulai dibuka karomahnya muncul, rizkinya diberikan jembar, doanya ijabah, kadang-kadang bisa melakukan sesuatu yang yukhariqul adah, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan tidak kejadian yang luar biasa yang kadang-kadang tidak masuk dalam akal pikiran manusia. Sekali ndonga langsung ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang itu justru menjadi penghalang bagi orang tersebut untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikiranya dia sudah sampai, tapi ternyata dia masih belum sampai, sehingga gebiar-gebiar spiritual itu kemudian menjadi penghalang dia sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang harus kita waspadai. Wa kanalan ono sapa sayyidi Gusti kita Abul Hasan rupane saya Abul Hasan Asyadzili rahimahullahu taala. Iku yaqulu dawuh sapa saya Abul Hasan Asyadzili rahimahullah. Dawuh la yataraqqa ingkang la yataraqqa. La yataraqqa ora munggah. La yataraqqa ora munggah sa muridun wong kang ngarepaken tumeka marang Gusti Allah. Ora munggah kotu babar pisan ilang sohat angin yen to sah utawa bener lahu keduwene murid apa mahabbatul haqqi demen Gusti Allah kang hak ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Wala yuhibbu lan ora demen ing murid sapa al-haqqu Gusti Allah kang hak ta'ala halih maha luhur sapa Allah hatta yubghidha sehingga bendu sapa murid ad-dunya ing dunya wa ahlaha lan ahline dunya wa yuzida lan zuhud
sapa murid fi naimid daraini ing dalam kenikmatane dunya lan akhirat. Syekh Abdul Hasan As-Sadzili rahimahullah, beliau berkata, seorang murid tidak akan pernah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ansohat lahu mahabbatul haqqi, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang hak itu benar. Ya. Jadi seorang tidak akan pernah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang murid, seorang salikin yang hendak menuju kepada Allah, ini tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah kalau hatinya, rasa mahabbahnya, cintanya kepada Allah itu belum benar. Ya, itu benar. Itu belum benar. Wala yuhibbu al-haqqu, Allah tidak akan pernah mencintai seorang murid, seorang hamba sampai murid itu benar-benar benci terhadap dunia dan juga ahli dunia, dan dia zuhud dalam kehidupan dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia maupun akhirat. Artinya dia sudah tidak lagi membutuhkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia maupun kenikmatan di akhirat. Yang dibutuhkan semata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini berat, sulit, tetapi bisa, gitu ya. Tetapi bisa. Artinya harus berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan tuntunan seorang guru yang tepat, yang mampu untuk menunjukkan kita kepada jalan-jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawu sapa Abdul Hasan aidan halih malih kulo muridin utai saben-saben murid ahabba kang demen sapa murid ad-dunya ing dunya fal haqqu mongko utai Gusti Allah kang hak taala halih maha luhur sapa Allah iku yakrahuhu sengit sapa Allah ing murid ala hasabi mahabbatiha ing atase milang-milang demene dunya lahu keduene murid kasrotan apane kasrotan oke wakilatan lan kidie fayajibu mongko wajib alal murid ing atase murid apa ayar miyen to balangaken sapa murid ad-dunya ing dunya min yadihi saking tangane murid wa min qalbi lan saking atine murid awala dukhulihi ing dalam kawitane manjinge murid fitori ing dalam dalan tumuju makrifat maring Gusti Allah wa mata talqin lan ing dalam kapan-kapan amrih pitulung sapa murid ala syaikhin ing atase guru au akhadha utawa ngalap sapa murid alaihi ing atase syaikh al ahda ing janji wa huwa utai murid iku yamilu condong sapa murid ila dunya maring dunya fala buddha mungko wajib apa ayar jiayen to bali sapa murid min haitsus jaa saking sekirane tumeka sapa murid wa turfidhu lan nolak ing murid apa atoriku dalane makrifat fa inna aqalla asasin mongko luweh temen setuhune luweh kidike dasar ya doahu kang nyeleh ing aqalla asas sapa al muridu murid fitoriki ing dalem dalan tumuju marang makrifat iku min yadihi saking tangane murid saya keliru. Faina akola asasin mongko temen setune luweh ki dasar. Ya to aku kang nyeleh ing akola asas sopal muridu murid fitoriki ing dalam dalan iku azuhdu zuhud fit dunya ing dalam dunya. Faman mongko utai sapane wong
iku lam yashad ora topo sapa man, ora zuhud sapa man fid dunya ing dalem dunya, layasihu mongko ora sah lahu kedue man apa bina usyai'in bangun suwiji-wiji fil akhirati ing dalem akhirat. Syaikhul Hasan Asy-Syadzili juga mengatakan lagi bahwa setiap murid yang mencintai dunia maka fal haqqu ta'ala yukrihu ala hasabi mahabbatiha lahu kathratan wa qillatan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang hak itu benci terhadap murid yang demikian itu sesuai dengan kadar kecintaannya, banyak sedikitnya disesuaikan dengan itu. Semakin banyak berarti semakin Allah Subhanahu wa taala benci terhadap murid yang demikian itu. Semakin sedikit maka rasa benci Allah juga akan sedikit. Nah, oleh sebab itulah seorang murid yang hendak menginginkan perjalanan untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala, kepingin tumeka marang Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban dia adalah membuang rasa cinta, rasa mahabbah terhadap dunia beserta seluruh ahli dunia. Artinya dibuang dari dalam hatinya, dibuang dari pikirannya. Jangan sampai hatinya ini condong terhadap kehidupan dunia. Jangan sampai hatinya ini merasa senang terhadap dunia. Karena pondasi awal ketika seorang murid itu mengucapkan janji di depan seorang mursyid, seorang guru yang akan mendidik dia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah zuhud. Dasar yang paling pokok, zuhud dan benci terhadap dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita semuanya serta memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita tidak terjebak dengan kehidupan dunia. Semoga hati kita tidak terpengaruh dengan dunia beserta seluruh isinya, tetapi hati kita senantiasa tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghaizi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.